lebih bertambah atau berkurang atau waktu seperti semula. Nah, itu nanti apakah waktu sholat itu bisa berubah? Semisal biasanya waktu zuhur itu jam berapa? 2,5 jam lah ya. Jam 12 sampai setengah 3 biasanya kan gitu. Nah itu nanti ketika gerhana matahari apakah ada ketentuan khusus? Terus semisal gerhana matahari waktunya zuhur bisa bertambah kan gitu. Yang seperti itu ya pertanyaannya Mbak ya. Ya. Jadi apakah ada ketentuan khusus bagi waktu-waktu sholat? Jadi kalau pertanyaannya seperti itu insya Allah tidak ada ketentuan khusus. Jadi maksudnya gimana? Waktu sholat itu tetap berjalan seperti biasa. Jadi semisal waktu zuhur itu jam setengah 12 sampai setengah 3 atau 3 jam lah ya. Ya tetap meskipun nanti jam 2 terjadi gerhana matahari. Ya nanti habisnya ya tetap seperti biasa setengah 3 ataupun nanti kan kalau istiwa itu berubah-ubah sedikit 5 menit, 10 menit kan gitu. Jadi tidak merubah ketentuan khusus bagi waktu sholat itu sendiri. Waktunya itu tetap berjalan seperti biasa. Apalagi kalau sekarang sudah ada jam, sudah ada patokan waktu kan gitu. Nah itu nanti waktu sholat kita tetap seperti biasanya, tidak berubah, tidak berkurang dan juga tidak bertambah. Di ketentuan khususnya gimana kan gitu. Jadi kalau sekarang itu udah lebih enak, harus jam setengah 3 atau jam 3 lah, 3 kurang seperempat sudah masuk waktu asar semisal gitu. Nah itu nanti ya tetap ya waktunya itu seperti itu. Entah itu meskipun terkena ada kejadian gerhana matahari atau mungkin karena mendung. Nah itu nanti cara kita melihat waktu sholat itu ada caranya sendiri. Misal kalau mendung nggak kelihatan matahari waktu zuhur itu nanti bisa dilihat gimana? Salah satunya adalah dengan melihat daerah lain atau bertanya pada orang lain sudah masuk di daerah tersebut, ini sudah masuk waktu zuhur apa? Belum, ada banyak caranya. Nah, kalau ketentuan masalah waktu ketika terjadi gerhana-gerhana ataupun kejadian-kejadian langka seperti gerhana matahari atau gerhana bulan, ketentuan waktu sholatnya adalah tetap seperti biasanya, tidak berubah. Apalagi kalau sekarang itu sudah ada aplikasi tentang masuk waktu sholat, sudah ada jam, jadi sudah ada hisapnya. Hisap itu hitungannya. Ya sudah, kita sebenarnya kalau lebih enak itu ya melihat secara langsung, ru'yah kan bahasanya. Oh matahari sudah di tengah, sudah waktunya tergelincir. Nah itu waktu yang paling utama kita melihat waktu sholat itu dengan cara seperti itu kan gitu. Tapi kalau memang kita kesulitan ya pakai hisap. Hisap itu ya hitungan yang sudah ada kayak sekarang, udah ada jam, ada waktunya kan lebih enak. Jadi saya kembalikan ke pertanyaan. Kalau pertanyaannya apakah ada ketentuan khusus ketika waktu sholat ketika terjadi seperti halnya gerhana ataupun yang lain? Jadi jawabannya adalah tidak ada ketentuan khusus sama sekali dan waktunya tetap berjalan seperti biasanya. Ketika matahari sudah tergelincir, sudah terbenam, yaitu adalah tanda-tanda waktu sholat sudah mulai dan tanda-tanda waktu sholat sudah berakhir. Pun dari sini sudah jelas, kurang? Sampun nggih? Untuk pertanyaan yang pertama sampun? Nggih, sampun. Nah, terima kasih. Saya lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sailia dari Nganjuk. Saya ingin izin bertanya. Yes. Menurut Ustadz, apa perbedaan penentuan waktu sholat antara mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan dari Mbak siapa tadi? Dari Nganjuk. Jadi apakah ada perbedaan waktu sholat
dari 4 imam madhab, Imam Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i. Nah, itu apakah ada perbedaan dari 4 imam madhab? Jadi insya Allah saya jawab, tapi kalau saya sendiri tidak memperdalam dari madhab-madhab yang lain. Madhabnya saya itu cuma ngajinya itu madhab Syafi'i. Jadi kalau untuk imam madhab yang lain insya Allah ada kitabnya sendiri. Tapi kemungkinan besar itu secara garis besar insya Allah waktunya itu hampir sama. Kalaupun ada perbedaan mungkin ya tidak sampai tidak sampai, semisal kok duhur berada di waktu terbenam enggak sampai lah. Wah, semisal asar kok asar di waktu jam 7 enggak mungkin lah. Ya maksudnya ya cuma perbedaannya itu mungkin sedikit ya kace-kace, oh ya 10/4. Nah, jadi kemungkinan besar dari 4 imam madhab itu semuanya insya Allah hampir sama. Cuma perbedaan sedikit-sedikit. Tapi saya sendiri ya belum pernah mengaji ataupun belajar dari 3 madhab yang lain, Hambali, Hanafi, sama Maliki. Saya cuma belajarnya Imam Syafi'i saja. Yang saya kaji kecil ya wis cuma itu, Mabadi Fikih, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, dan Mahali, itu aja. Nah, kalau yang madhab yang lain saya belum pernah. Jadi untuk ketika ditanya apakah ada perbedaan, insya Allah ya mungkin ada, tapi nggak sampai panjang atau lama waktunya. Semisal waktu subuh habisnya ya 5:30 misal ya. Semisal kayak Imam Malik kok sampai jam 7 ya nggak sampai seperti itulah. Ya mungkin cuma sedikit-sedikit saja perbedaannya. Untuk masalah karena waktu itu kan sudah ada ketentuannya. Jadi kalau pertanyaannya apakah ada perbedaan ya mungkin ada, tapi enggak, cuma sedikit. Kalau penjelasan secara detailnya saya sendiri ya belum pernah mengkaji dari 3 madhab yang lain selain Imam Syafi'i. Saya cuma membacakan atau mengkaji dari madhabnya Imam Syafi'i saja. Dari sini mungkin bisa dimaklumi ya. Nah, jadi nanti mungkin kalau ada pemirsa ataupun yang mau memberikan penjelasan bisa di kolom komentar. Kalau Imam Maliki seperti ini, Hanafi seperti ini, Syafi'i seperti ini, bisa silahkan. Nah, untuk menjelaskan dari teman-teman kita yang masih ingin tahu, bisa ditulis di kolom komentar, silahkan. Jadi kalau saya sendiri ya belum pernah mengaji 3 madhab yang lain. Setelah untuk pertanyaan kedua saya minta maklumi untuk jawaban saya. Ya, jadi untuk pertanyaan ketiga monggo silahkan kalau masih ada. Sampun? Nggih, sampun. Sampun nggih? Nggih. Oke. Terima kasih. Untuk hari ini cuma 2 pertanyaan saja. Jadi waktunya masih 10 menit. Jadi untuk 10 menit ini saya bacakan sedikit lagi tentang waktu asar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asru. Wal asru lan waktu asar. Ay sholatuha tegese sholat asar. Wa sumiyat lan diarani den arani apa asar bidalika kelawan mengkono-mengkono asar 5 sirotiha. Krana oleh marek-mareki sholat waktal hurubi ing waktune surup. Wa awalu waktiha utawi kawitane waktu asar iku aziyadatu tambah aladili ing atase ayang aladilil misli ing atase ayang-ayange pepadan. Walil asri lan iku tetep keduwe waktu asar khamsatu awqatin utawi 5 pira-pira waktu. Ahaduha utawi salah sijine khamsatu awqat iku waktul fadilati waktune waktu kang utama. Wa huwa utawi waktul fadilah iku fi'luha ngelakoni asar awalal waktu yang dalam kawitane waktu. Jadi yang kedua adalah sholat asar. Kenapa asar itu disebut